Aduh, ada telepon lagi. Iya, halo. Meeting ya. Nanti aja lah diundur ke jam 3 ya. Saya mau main dulu sama teman-teman. Iya, pokoknya mah jam 3. Oke. Biasalah, Bro. Pengusaha muda, jadi banyak jadwal meeting. Jangan lupa klik subscribe dan bunyikan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Ngomongin soal pengusaha muda, tentunya tidak lepas dari kesibukan dan juga warawiri tiap harinya. Nah, di sini sudah ada BMW F30 320i M Sport, yang mana mobil ini cocok untuk kalian para pengusaha muda. Kenapa cocok? Bisa dilihat dengan model yang cukup sporty dan juga tampak elegan, ditambah dengan aura M Sport khas BMW. Itu menjiwai banget lah untuk kalian yang berjiwa muda. Yuk kita review. Ini dia BMW F30 320i M Sport tahun 2018. Kita review mulai dari depan seperti biasa ya. Desain lampunya ini keren banget ya. Dia tidak terlalu lebar, cukup sipit, dan modelnya itu cukup tajam. Hanya saja di bagian sini agak mengkotak. Nah, di sini terdapat DRL, ya, Day Running Light untuk siang hari, dan ini adalah lampu utamanya. Dia sudah LED, hanya saja belum proyektor. Dan juga di bagian bawah terdapat fog lamp, serta terdapat kisi-kisi angin sini. Dan di bagian tengah seperti biasa, grill khas ala BMW. Hanya saja dia grill ini memiliki clear berwarna chrome, dan juga ini logo BMW. Dan di bagian kap mesinnya ini yang menurut saya keren banget, sporty banget. Dia memiliki 2 buah garis lekukan di bagian kap mesin. Dan di sini terdapat 2 buah wiper. Wiper ini kecil banget, nggak terlalu besar kayak mobil pada umumnya tuh kan dia batangnya itu besar, ini kecil, jadi tidak menghalangi pandangan saat kita berkendara. Dan kemudian untuk air mancurnya atau si air untuk pembersih kacanya, dia berada di balik kap mesin, jadi tidak nongol di bagian kap mesin atas. Ini cukup clean ya kelihatannya, jadi mantap lah gitu. Kemudian kita beralih ke bagian samping. Nah, di sini di bagian samping dia peleknya udah model palang gini ya. Ini pelek standar, bannya tuh ban RFT, jadi mobilnya itu nggak punya ban cadangan gitu, karena bannya sudah ban RFT bawaan dari BMW-nya. Di sini bannya menggunakan Bridgestone, untuk tipenya yang Potenza, ukurannya 225 per 50 ring 17. Kemudian di bagian fender terdapat tulisan Sport. Ya, karena ini BMW yang F30 320i yang M Sport. Kemudian yang membedakan dengan yang biasanya itu spion. Ya, spionnya sudah berwarna hitam dan juga terdapat lampu sen. Nah, di bagian handle pintunya dia model tarik. Di sini sudah terdapat sensor keyless entry. Jadi kuncinya cukup kita simpan aja dalam kantong. Ini kita tinggal tarik. Dia sudah bisa membuka pintu dengan sendirinya. Kita tutup. Nah, ini di bagian pilar tengahnya, di bagian pilar pintu, ini berwarna hitam. Jadi kesannya kalau terlihat ini tanpa ada pilar tengah ya, padahal ada gitu. Dan yang di bagian belakang sama, handle-nya model tarik, hanya saja dia tidak memiliki sensor keyless entry-nya. Hanya ada di depan penumpang depan kiri dan juga pintu depan kanan. Kita mundur lagi ke belakang. Bagian velg belakangnya sama, ukurannya ring 17
Bannya pun ya sama ya, masa belang-belang gitu kan. Hanya saja ukurannya, ukurannya masih sama juga. Ternyata 225 per 50 ring 17. Nah, di mobil ini, di kaki-kakinya depan belakang dia sudah menggunakan disc brake. Jadi depan belakang ya, bukan depan doang. Gitu sob. Bagian belakangnya ini yang menggambarkan kesan aura sporty dari BMW F30 ini. Dan mobil ini adalah idaman saya dan istri saya, apalagi istri saya. Lagi ngerengek-ngerengek minta dibeliin mobil ini. Nanti tunggu tanggal mainnya. Pasti saya beli mobil ini. Dan ini dia. Lihat. Ini dia model si buntutnya nih ya. Dia agak meruncing ke atas, tapi ada sudut datarnya. Tapi ini enak dilihatnya tuh sporty banget, kayak spoiler tapi bukan gitu. Nah, di sini terdapat logo emblem 320i dan juga logo BMW. Sebelah kirinya kosong, nggak ada apa-apa. Nah, di bagian lampunya ini dia sudah full LED ya, model yang bergaris gini. Ini mobilnya ya keren banget lah, ngikutin desain-desain mobil sekarang gitu kan. Nah, kemudian di bagian bumper bawah sini terdapat sensor parkir 4 buah, 4 titik ya. Dan turun lagi ke bawah ini terdapat list berwarna hitam dan juga terdapat garnish kanan kirinya. Bagian knalpotnya untuk silinsernya dia ada 2 di sebelah kiri posisinya. Dan juga kelewat sini terdapat kamera mundur di bagian belakang bawah bagasi. Kita buka aja. Ini dia untuk bagasinya. Dia ini karpet gitu ya, bahan apa ya? Bukan fabric sih ini. Kemudian di sini ada segitiga pengaman. Segitiga pengaman, bro. Nah, ini untuk bagasinya dia ya tidak terlalu tinggi posisi bagasinya, tapi ini cukup menjorok ke dalam. Jadi ya luas lah ini. Seperti biasanya kalau doyan nyulik orang ya masukin aja ke bagasi, bro. Gitu, sob. Sini, nah ini seperti yang tadi saya bilang tidak memiliki ban serep, jadi ini ada ruang penyimpanan lagi di bagian bawah, cukup ya lumayan lah besar. Sini terdapat ruang penyimpanan dengan jaring, dan juga di sebelah kanan ini terdapat toolkit. Ini toolkit standar dari BMW-nya ya. Oke, kita tutup. Kita mulai masuk ke interior yuk. Sebelum kita masuk ke dalam, di sini untuk tutup tangki bensinnya berada di sebelah kanan mobil. Dan di bagian atas belakang, antenanya sudah seperti sirip hiu dan kaca belakang dilengkapi dengan defogger atau pemanas kaca. Yuk kita masuk. Nah, di bagian interior yang paling saya suka, apalagi di door trimnya. Dia sudah kulit, soft touch. Terus ya sampai ke bawah ini soft touch semua. Dan yang bikin aura sporty-nya terlihat lebih kental adalah terdapatnya kelir berwarna merah. Dan juga di sini terdapat aksen jahitan. Ini jahitan asli ya, bukan hiasan. Ini dengan benang berwarna merah. Kemudian handle pintunya model warna aluminium gitu ya, krom-krom gitu. Dan kemudian di sini terdapat seperti biasa power window. Dia sudah full auto semuanya. Dan di sini terdapat tombol untuk retract di bagian spion dan juga untuk pengaturan kaca spion. Nah, untuk di handle pintunya di sini terdapat kelir berwarna hitam, glossy gitu ya. Jadi kalian bisa ngaca lah sebelum keluar mobil tuh, ngaca dulu di sini ganteng apa enggak gitu. Jadi kalau ngegait perempuan itu sudah pede gitu. Nah, di sini terdapat side door. Sini side pocketnya ya kecil ya, nggak terlalu besar tapi lumayan lah untuk menyimpan barang. Terdapat speaker juga di sini kecil, tidak terlalu besar. Oh ya, di sini terdapat tweeter juga ya di bagian atas ini. Ini untuk bagian door trimnya sob. Oh ya, bedanya yang M Sport dengan yang luxury itu, dia kalau luxury dalamannya full beige warnanya. Bukan full beige sih sebenarnya, ya ini beige tapi
Kalau untuk di bagian dashboardnya two-tone, dia black dan beige gitu. Ya kalau yang M Sport ini dia full hitam dalamannya. Ngomongin soal joknya ini juga kayak jok mobil balap banget. Dia udah ada penyangga di bagian samping badan. Ini cukup ngepres ya ke badan, tapi dia ada pengaturannya. Nah, ngomongin soal pengaturan joknya, di sini dia sudah ada pengaturan untuk maju mundur, reclining, dan juga, nah ini tadi yang saya bilang, untuk pengaturan senderan samping si joknya. Ini dia terdapat juga memory seat 2 buah. Terdapat airbag di sini ya, airbagnya ini di bawah nih. Airbagnya di bawah, tapi dia terdapat airbag juga di pilar tengahnya ini nih. Di sini ada airbag. Dia safety beltnya ini nggak bisa naik turunnya, model fix. Sini ada airbag juga nih, gitu. Terus yang keren lagi, si joknya ini ada penyangga untuk paha bawah. Nih, ini manual sih, tuasnya tinggal tekan aja di bawah. Nah, ini dia untuk mau dipanjangin, mau dipendengin, ya terserah kalian lah gitu. Gitu sob, yuk kita masuk. Nah, di bagian kolong interiornya, sini ada untuk ngebuka kap mesin. Dan juga di atasnya ini terdapat untuk soket, kalau kalian mau nge-scan si mobil. Dan ini untuk membuka bagasi belakang. Bagasi belakang bisa buka dari sini, bisa dari kunci, dan juga bisa langsung buka dari belakang. Dan kemudian di sini terdapat laci penyimpanan kecil, lumayan lah buat naruh HP lah, di sini masih bisa lah, masih masuk. Ini pengaturan lampunya, walaupun dia belum auto, tapi udah model seperti ini, ya khas mobil Jepang. Dan juga terdapat kisi-kisi AC di bagian sebelah paling kanan. Kemudian nih, karpetnya juga lihat. Karpetnya itu bawaannya bawaan BMW. Jelas lah ya, mobil BMW, masa bawaannya bawaan VW Tiguan gitu kan, gak lucu. Ada clear BMW dan juga terdapat ada list-list berwarna merah. Ini menandakan aura sporty banget. Udah, yuk kita bahas ke dalam. Masuk. Setirnya yang saya suka dari BMW F30 320i versi M Sport. Berbeda dengan luxury yang kesannya di bagian tengahnya ini terlalu besar, bulenek gitu ya. Nah, kalau yang si M Sportnya ini ya sama sih, setir ininya mau bulat, cuman nih di bagian klaksonnya ini lebih, ya dia cuman bulat di klakson, kemudian ada bagian yang memanjang kecil ke bawah dan juga terdapat logo M Sportnya khas BMW. Sudah airbag. Di bagian kanan untuk audio switch steering. Di bagian kirinya terdapat untuk tampilan lagi untuk cruise control, tapi ini kalau dipencet dia merubah tampilan di si speedometernya gitu. Tapi nanti ya kita bahas speedometer, kita bahasin dulu. Di bagian belakang terdapat pedal shift biasa, kanan tambah kecepatan, kiri kurang kecepatan. Di bagian tuas sebelah kanan, ini biasa ya, mobil Eropa tuh pasti wiper lah si sebelah kanan. Sebelah kiri ini ada lampu jauh dan juga lampu sen gitu. Kemudian si setirnya dia sudah teleskopik. Set tilt steering. Hanya saja masih manual, belum elektrik, tapi ya cukup keren lah bagi saya ini mobilnya. Oke, nah kemudian kita bahas soal si speedometernya dulu nih. Yang udah ditunggu-tunggu kan tadi. Speedometernya full digital. Nah, ini modelnya bagian sebelah paling kiri yang kecil itu untuk bensin. Nah, ini yang bagian besar yang keduanya adalah kecepatan. Kemudian di bagian tengah ini sebenarnya untuk tampilan si mobil. Jadi kalau pintunya dibuka tuh dia ada gambarnya gitu, pintunya tuh dibuka. Kemudian ada indikator si transmisinya, kalau misalkan masukin transmisi itu harus dipencet dulu, itu nanti ada warningnya di sini nih. Nah, kemudian ini yang paling kanan dia RPM ya. Yang paling kanan lagi yang kecil ini adalah suhu si mobil. Kemudian di bawahnya ada jam, average, dan juga temperatur. Nih, yang kerennya lagi dari speedometer ini adalah ketika si mode drivingnya itu diganti. Di sini terdapat mode drivingnya itu ada Eco Pro, nih berwarna biru.
keren banget nih tampilannya, keren banget ini, saya suka banget, jatuh cinta banget dengan mobil ini sob. Begitu, jadi wajib kalian itu wajib beli bagi pengusaha muda yang berjiwa sporty. Nah, ini yang model Eco Pro, kemudian kita pindah ke Comfort. Warnanya berubah, ke Comfort ini warna apa nih ya? Ya putih-putih biasalah gitulah, campur-campuran lah gitu ya. Kemudian Sport berubah merah, full merah, dan juga kemudian di bagian Sport Plus juga sama. Hanya saja ketika kita menggunakan driving mode yang Sport Plus, si traction controlnya itu mati di mobil ini. Kenapa? Ya jelas ya, supaya mengalirkan kekuatan atau power si mobil itu semakin keluar, otomatis kalian bisa ngedrift nih dengan Sport Plus driving mode di mobil ini gitu sob. Udah, kita pindah lagi ke Comfort aja ya. Nah, si mobil ini sudah menggunakan start stop button, dan juga nih di atasnya ini adalah untuk start stop engine-nya nih. Kalau ini lampunya nyala berarti on, jadi kalau ya mobil lagi berhenti di lampu merah itu mobil nanti mati gitu. Nanti terus tinggal injek gas, nanti mobil hidup lagi gitu sob. Nah, sekarang kita bahas bagian dashboardnya. Ini dashboardnya nih kecil banget kata saya. Cuma berapa ini? 30 cm kali, nggak nyampe kayaknya. Terus ya kecil lah, nggak terlalu lebar kayak mobil pada umumnya. Cuman gini nih, ini tuh kulit, yang ini soft touch, tapi yang kesini kayak keras gitu, kayak di ya kena kuku sih empuk, cuman kayak keras, jadi nggak full bener-bener soft touch gitu. Ini ya, nih, nah ini dia head unitnya nih, keren banget. Pengoperasiannya tuh sudah ada di bagian konsol tengah, itu diputer-puter aja. Nih itu terdapat ada menu, media, navigasi, segala macam nih, banyak nih. Kita lihat langsung ke head unitnya. Nih udah ada GPS-nya untuk radio, kemudian untuk tentang si status mobilnya. Ini banyak nih, tuh banyak banget pilihannya. Dan nih mobil ini tuh enak kelihatannya, kalau ada kendala tuh tinggal kalian cek ke vehicle status, kemudian pilih nih, kalian bisa ngelihat dari olinya, cek kontrolnya, no faults ya. Nih mobil ini no faults, kemudian juga bisa service requirement-nya tuh, ini masih oke semua nih mobil, tidak ada kendala, masih aman sob. Jadi ini bisa kalian ngecek mobil ini tuh gampang banget lah, pengoperasiannya juga simple banget. Jadi enak lah, ini mobil mewah, mobil Eropa, tapi pengoperasiannya gampang banget sob gitu. Ini kemudian terdapat juga connect Bluetooth ya untuk telepon. Ini juga ini notifikasi ya, mungkin kalau connect ke HP ya notifikasinya ada di situ sob gitu. Oke, ini untuk head unitnya. Kemudian turun ke bawah dikit, kisi-kisi AC terdapat 2 buah. Di sini terdapat pengaturan suhu, mau dingin atau mau panas. Lampu hazard dan juga door lock. Sini ada. Kemudian ini untuk audionya, pengaturan audionya ya di sini. Ini ya, biasa angka-angka gini doang lah. AC-nya sudah digital, tapi ininya masih menggunakan knob AC. Dia sudah dual zone di bagian AC-nya. Oh ya, ini ya, si dashboardnya ini ada juga clear berwarna hitam glossy dan juga clear berwarna merah dop bagian sini. Kemudian kita turun ke bawah, sini ada ruang penyimpanan dan nyimpen HP di sini bisa. Dan juga di sini terdapat cup holder 2 buah. Ini tuas transmisinya kayak gagang pacul ya. Nah, yang unik adalah si transmisi P-nya, parkirnya itu dia berupa tombol. Jadi dipencet, dia bukan digeser-geser kayak mobil pada umumnya. Nah, yang digeser-geser itu cuman di R, N, D, dan juga dia nih triptoniknya ya. Di D itu bisa di manual gitu. So, nah ini tadi untuk pengaturan si head unitnya. Nih lengkap ya, media, komputer, menu, map sama navigasi. Ya aneh ya, rancu ya, tapi intinya sih sama ini gitu. Nah ini untuk back, ini option, ini muter-muter pemilihan menunya gitu. Ini tadi rem tangannya
masih model tarik biasa. Kemudian konsol boxnya ini tidak terlalu besar, tapi ya lumayan untuk nyimpen dompet atau apa. Terdapat juga untuk USB di sininya gitu. Dan di bagian penumpang sebelah kiri, laci penyimpanannya dia sudah soft opening dan juga terdapat lampu gitu sob. Kemudian di door trim sebelah kiri, biasa ya di atasnya terdapat tweeter. Kemudian ya hampir sama sih seperti yang sebelah kanan, hanya bedanya ya untuk tuas tombol power window-nya cuma satu gitu. Dan juga terdapat speaker juga, sama terdapat set pocket. Nah, hanya saja yang membedakan di bagian kursi penumpang sebelah kiri dia tidak memiliki memory seat. Begitu sob. Oke, kita ke bagian belakang yuk. Sekarang saya sudah berada di bagian belakang BMW F30 320i M Sport tahun 2018. Ini tadi adalah posisi menyetir saya dan lihat. Legroom saya cukup lega sekali. Jauh banget nih. Tuh lihat. Ini enak banget nih. Ya di belakang enak. Tapi lebih enak ke nyetir sih kalau pakai BMW seri 3 itu ya. Nah, cuman yang saya sayangkan hanya di bagian senderan jok belakang. Menurut saya ini agak tegak, dia tidak terlalu rebah ke belakang gitu. Nah, tapi di sini terdapat kisi-kisi AC. Dia hanya ada pengaturan suhu aja ya. Ini ke panas dan ke dingin. Kanan kiri ya sudah ada. Terdapat lighter juga, hanya saja ini sudah tidak menggunakan lagi yang untuk ini ya kayak korek buat yang ngerokok gitu, udah nggak dipakai. Kalau mobil-mobil sekarang sih udah pada nggak dipakai gitu. Kemudian di joknya ini terdapat Isofix untuk kalian yang membawa bayi, dan juga safety belt kanan kirinya. Nah, di sini terdapat armrestnya cukup lebar ya. Sini ada untuk penyimpanan cup holder 2 buah gitu. Kita tutup. Nah, si jok yang bagian tengahnya ini dia bisa dilipat ke depan. Tapi sebelum kita ngelipat ke depan, ini nih si headrestnya dia bisa tegak, bisa tiduran gitu. Nah, kalau mau dilipat ke depan ini ada tuas di bawah headrestnya, tinggal ditekan. Nih, nah ini kalau mau ngambil barang ya tinggal sini aja nih, gitu. Udah, kita tutup. Di sini terdapat lampu baca di bagian belakang. Ini warnanya putih ya, udah bukan kuning lagi, jadi enak lah. Sini terdapat handle dan juga gantungan baju. Kanan kiri ya ada. Nah, di bagian jok depan di belakangnya ini ada kantong berupa jaring nih untuk nyimpennya majalah atau apalah gitulah. Sekarang kita ke bagian door trim bagian belakang. Door trim belakangnya simple ya, desainnya sama ya, soft touch. Desainnya sama, soft touch semua sampai ke bawah, hanya saja terdapat clear berwarna merah juga dan juga jahitan berwarna merah. Nah, di bagian mesinnya ini dia memiliki cc 2000, 4 silinder segaris dengan penggerak roda belakang dan twin turbo. Kemudian memiliki horsepower sebesar 184 horsepower dan juga 270 Nm pada 1200 hingga 4500 rpm. Jelas ini torsinya sangat badak sekali. Jadi kalian yang suka stop and go cocok banget dengan mobil ini sob gitu. Dan juga si kap mesinnya ini dia sudah memakai hidrolik. Nah, itu tadi sob review saya tentang BMW F30 320i M Sport tahun 2018. Nah, sekedar info aja nih, si mobil ini kilometernya itu 13.000. Masih rendah banget ya, 2018 baru 2 tahun dia masih 13.000. Nah, harganya itu di 500 jutaan aja sob, mengingat dengan harga barunya dulu di 800 bahkan mencapai 900 jutaan sob. Ya ini udah cukup murah banget lah bagi kalian eksekutif muda, pengusaha muda yang ingin tampil gaya, tampil beda dan berjiwa sporty. Cocok banget nih punya BMW F30 ini.
Tentunya mobil ini adalah mobil impian saya dan istri saya. Doakan saja semoga saya bisa membeli mobil ini secepatnya. Nah, mobil ini kalian bisa dapatkan di Mobil Second Jalan Sriwijaya nomor 29. Oke sob, sampai jumpa. Dadah, saya mau meeting dulu sob. Bye.